Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati SPDI. Saya guru SMP Negeri 11 Tanah Grogot, sekaligus mahasiswa PPG UIN Sunan Ampel Surabaya Bat 2 tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring di SMP Negeri 11 Tanah Grogot dengan materi pokok kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, terbaik. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Oke. Nah, Ibu minta untuk memimpin doa. Silakan Wahyu memimpin doa bersama teman-temannya. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita
dan agama Islam ke berbagai pemimpinan termasuk Nusantara. Ya, termasuk Nusantara. Oke, selanjutnya kita beralih ke gambar yang ketiga. Silakan. Ya. Ya, jalur perdagangan. Oke, kita beralih ke gambar yang keempat. Silakan. Ya. Ya, wayang kulit dijadikan sarana dakwah. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah seperti kita lihat di gambar ini ada seorang yang ceramah atau menyampaikan ke umum ya. Ya, kemudian yang kedua di situ ada gambar apa tuh? Berlayar ya. Kemudian yang ketiga itu gambar penjual, artinya perdagangan. Dan yang keempat adalah gambar wayang kulit. Jadi keempat gambar ini sangat berhubungan ya. Masuknya Islam ke Nusantara. Diskusinya sudah, silakan yang kelompok yang sudah selesai. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Menjelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara dengan benar. Awal mula agama Islam dibawa oleh pedagang Arab, Gujarat dan Persia ke Indonesia. Tujuan mereka berdagang sekaligus berdakwah. Prinsip agama Islam adalah agama yang fleksibel dan terbuka. Berusaha untuk berakulturasi dengan budaya setempat hingga menetap. Selanjutnya mereka berdakwah melalui pendidikan serta perkawinan hingga mereka ke kerajaan bekas runtuhan Hindu-Buddha untuk didirikan kembali sebagai kerajaan Islam hingga secara otomatis rakyat setempat pun ikut serta mendalami agama tersebut. 2. Menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara dengan benar. Perdagangan. Media perdagangan adalah tahapan paling awal dalam penyebaran agama Islam yang diperkirakan terjadi pada abad ke-7 dari para pedagang Arab, Persia, dan India. 3. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan benar. Kerajaan Perlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Goa, Kesultanan Malaka, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Banten. 4. Mengambil hikmah kehadiran Islam di Nusantara dengan benar. Kehadiran Islam di bumi Nusantara turut memberikan Nusantara baru bagi perkembangan dan pemahaman atas suatu kepercayaan yang ada di Nusantara. 5. Meneladani perilaku perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari kehidupan Rasulullah dengan lengkap. Menghayati semangat kerja dan pantang putus asa dalam menghadapi tantangan hidup. Mencintai ilmu pengetahuan dan mengembangkannya. Melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Mengembangkan dakwah dimanapun kita berada. 6. Peta konsep. Peta konsep jalur masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori. 2. Teori Mekah. 3. Teori Persia. 4. Teori Cina. Oke, udah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Nah, selanjutnya silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan dulu. Saya Bu. Dari kelompok, sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Desi perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Oke, silakan. Agama Islam disebarkan oleh berbagai golongan, di antaranya pahlawan disebutkan nama Wali Songo. Oke, Wali Songo, nama-nama Wali Songo. Oke, silakan dijawab untuk kelompok yang maju, Profesor. Saya Bu. Oke, silakan. Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung
Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Gimana untuk kelompok yang bertanya tadi? Sudah oke? Sudah pas? Ya. Oke. Sudah ada satu pertanyaan? Yang lain? Sudah? Sudah tidak ada? Oke, berarti kalau sudah tidak ada, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang lain tadi. Pertanyaannya, coba. Oke, silakan. Yang lain silakan disimak sama tadi. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Kelompok Muhammad. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menjawab diskusi yang tadi. Pertanyaan pertama, jelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara dengan benar. Pertanyaan kedua, jelaskan cara-cara dakwah di Nusantara dengan benar. Soal ketiga, sebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan benar. Yang keempat, sebutkan perilaku perjuangan tokoh-tokoh Islam yang diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban soal pertama, awal mula agama Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan Islam yang singgah di pesisir utara. Teori tentang masuknya Islam dibawa oleh pedagang. Teori Gujarat. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Gujarat. Teori Mekah. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawaannya berasal dari Arab. Dan bukti adanya perkampungan Islam di pesisir utara. Teori Persia. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dengan bukti adanya persamaan budaya Nusantara dengan Persia. Ketiga, teori Cina. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang berasal dari Cina. Dengan bukti adanya masjid yang terbentuk dengan Cina. Jawaban nomor 2, 1. Perdagangan. Tahap paling awal penyebaran agama yang terjadi pada abad ke-7 dari perdagangan Arab. Dalam perdagangan ini, Islam cepat menyebar karena melibatkan semua kelompok masyarakat. 2. Perkawinan. Terhadap lanjutan dan media perdagangan, pedagang kelaman menetap dan akan membantu keluarga dengan cara perkawinan. Perkawinan akan membuat mudah menyebarkan Islam karena pasti ada keturunan Islam. 3. Pendidikan. Dalam penyebaran agama Islam tidak lepas dari ulama, kiai, dan guru agama. Para tokoh tersebut menyebarkan agama dengan cara mendirikan pesantren. 4. Kesenian. Penyebaran agama Islam melalui kesenian dapat dilakukan melalui seni bangun, seni pahat, tari, musik, dan sastra. Seni yang paling terkenal adalah seni wayang dan musik. 5. Politik. Kekuasaan raja menjadi peran utama dalam penyebaran agama karena jika raja Islam otomatis pengikutnya akan Islam. Jawaban soal nomor 3. Kerajaan Parlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Goa, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Banten, dan Kesultanan Malaka. Jawaban soal nomor 4. Mempelajari kehidupannya, meniru semangat dan rasa tanggung jawabnya, mengembangkan dakwahnya, dan mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam. Dan yang terakhir, peta konsep. Yang saya diskusi tadi adalah peta konsep ini. Karena awal mula agama Islam masuk melalui pedagang-pedagang Islam yang tinggal di pesisir utara Nusantara. Jalur masuk Islam di Nusantara yang pertama, teori Gujarat. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Gujarat. Teori Mekah. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawaannya berasal dari Arab. Dengan bukti adanya perkampungan Islam di pesisir utara. Teori Persia. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Persia atau Iran. Dengan bukti adanya persamaan budaya Nusantara dengan Persia. Terakhir, teori Cina. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawaannya berasal dari Cina. Dengan bukti bahwa Raja Islam di Jawa yakni Raden Patah dari Bintaro Demak
dan adanya mesin-mesin tua yang bernilai arsitektur Cina. Dan itulah diskusi saya yang tadi. Terima kasih. Sama-sama. Silakan kembali. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Saya Bu. Sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan nama kelompok muda dari kelompok 2. Negara Islam berkembang di Indonesia disebabkan oleh berbagai golongan. Oke, silakan. Silakan. Pedagang, sufi, para wanita. Oke, ada 4. Pedagang, mubalik, sufi, dan Para wanita. ya, dan para wali. Gimana untuk kelompok yang bertanya? Sudah pas dengan jawabannya atau masih belum? Sudah. Oke, kalau sudah masih ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita berlaku dulu untuk kelompok. Untuk selanjutnya silakan maju. Perwakilannya, nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. 1. Menjelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara dengan benar. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar lampu yang sanggup mengarungi samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayar dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia. 2. Menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara dengan benar. 1. Perdagangan. 2. Perkawinan. 3. Pendidikan. 4. Hubungan sosial. 5. Kesenian. 3. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan benar. Kerajaan Samudra Kasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Pajar. 4. Mengambil hikmah kehadiran Islam di Nusantara dengan benar. Kehadiran Islam di bumi Nusantara turut memberikan nuansa baru bagi perkembangan dan pemahaman atas suatu percaya yang ada di Nusantara. 5. Meneladani perilaku perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai hasil yang telah menyebar Islam di seluruh dunia, meyakini bahwa Islam jalan terbaik buat umatnya, mendoakan dengan baik telah berjasa dalam perjuangan Islam di Indonesia. Dan terakhir, peta konsep. Peta konsep jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Ketiga, teori Persia. Dan terakhir, teori Cina. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Tidak ada hal-hal yang bisa ditanyakan? Silakan menyebutkan nama dan kelompok. Saya dia dari kelompok 1. Oke, silakan apa yang ditanyakan? Menurut para ahli sejarah tentang teori tentang kedatangan Islam di Indonesia adalah diantaranya teori Persia. Bagaimana proses kedatangan Indonesia Islam ke Indonesia? Buktinya apa? Nah, teori Persia yang ditanyakan buktinya apa? Ya, silakan. Keragaman budaya dan tradisi yang berkembang antar masyarakat Persia dan Indonesia terdiri. Tradisi tersebut adalah menyatakan sebelum Muharram atau Asal. Oke, sudah dijawab oleh kelompok 3. Gimana? Itu pertanyaannya? Sudah? Sudah. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke.
Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan jawaban saya dari kelompok 4. Soal yang pertama, menjelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara dengan benar. Jawaban pertama, awal mula agama Islam dibawa oleh pedagang Arab, Gujarat dan Persia ke Indonesia. Tujuan mereka berdagang sekaligus berdakwah sekaligus. Prinsip agama Islam adalah setempat hingga menetap. Selanjutnya mereka berdakwah melalui pendidikan serta perkawinan hingga merebak ke kerajaan-kerajaan bekas runtuh Hindu sampai Buddha untuk didirikan kembali sebagai kerajaan Islam, sehingga secara otomatis rakyat setempat pun ikut serta mendalami agama tersebut. Soal nomor 2, menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara dengan benar. Jawaban nomor 2, perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik. Soal nomor 3, menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan benar. Jawaban nomor 3, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, kerajaan Ternate, kerajaan Goa, kerajaan Islam Cirebon, kerajaan Islam Banten. Soal nomor 4, mengambil hikmah kehadiran Islam di Nusantara dengan benar. Jawaban nomor 4, 1, memberikan Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu ada beberapa cara masuknya Islam ke Nusantara. Jadi ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Jadi ada 4 cara masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu tentang agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni yang pertama ada pedagang, ya, pedagang, kemudian ada mubalik, sufi, dan para wali. Yang mana yang dimaksud dengan para wali ini? Kita kenal dengan Wali Songo atau wali yang berjumlah 9 orang. Yang pertama siapa? Sunan Maulana Malik Ibrahim atau dikenal Syekh Maghrib dari Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. 4 ada Sunan Giri, kemudian Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, kemudian Sunan Kalijaga, dan yang terakhir adalah Sunan Muria. Jadi Wali Songo ini sangat berperan di dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Ya, ini perannya sangat penting. Nah, itu untuk materi pada hari ini. Kemudian cara dakwah di Nusantara. Jadi ada beberapa. Yang pertama, perdagangan.
Ya, untuk pembelajaran minggu yang akan datang. Ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk materi pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.